mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya Sunnah itu adalah Sunnah habaib begitu. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, Rasul pernah bersabda, wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, bahwa iman, takwa itu tidak bisa diwariskan. Jadi iman, takwa tidak bisa diwariskan. Bisa saja bapaknya soleh, anaknya tidak. Bisa saja bapaknya nabi, anaknya kafir. Bisa enggak? Ada contohnya? Siapa contohnya? Nabi Nuh. Bapaknya nabi, anaknya kafir. Karena yang namanya iman takwa tidak bisa dijamin dengan jalur nasab. Wa man bata'a bi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Bahkan bisa pula bapaknya kafir, anaknya nabi. Bisa enggak? Contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam. Bapaknya pembuat patung berhala, anaknya jadi nabi. Jadi keturunan itu tidak menjamin iman dan takwa. Jadi keturunan tidak menjamin iman dan takwa. Iman itu tidak bisa diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Amal soleh juga tidak bisa diwarisi dari seorang ayah yang soleh. Berapa banyak orang tua yang soleh pontang-panting harus mendidik anaknya. Dan berapa banyak orang tua yang dia jauh dari tuntunan agama, tapi anaknya mendapat hidayah dari Allah, teman-teman yang soleh, dan menjadi anak yang soleh. Intinya bahwa kesolihan, ketakwaan tidak bisa dijamin dengan keturunan. Tidak bisa dijamin dengan keturunan. Maka bisa saja di dalam hal ini orang tuanya orang yang soleh, tapi anaknya atau cucunya jauh dari orang tua dan kakeknya. Bisa pula orang tuanya atau kakeknya bukan orang yang soleh, tapi anak cucunya menjadi anak yang soleh. Ketika penduduk Taif melempari Nabi dan Nabi berlumuran darah, lalu ada dua malaikat yang menawarkan untuk menimpakan gunung kepada penduduk Taif. Apa kata Nabi? Arju ayyukhrijallah min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap akan lahir dari anak cucu mereka generasi yang menyembah Allah. Karena tidak mesti kalau ayahnya itu penentang dakwah lalu anaknya menentang dakwah. Itu tidak mesti, tidak jaminan. Demikian pula kalau ayahnya soleh, tidak jaminan pula anaknya menjadi penerus ayahnya. Memang harapan orang tua begitu. Harapan orang tua seperti itu. Tetapi tidak selalu mesti begitu. Baik. Demikian pula kita sudah sama-sama mengetahui, para ulama juga menyebutkan bahwa kullu qaulin, setiap perkataan itu bisa yu'khadhu wa yutrok, bisa kita ambil dan bisa kita tinggalkan, ilal maksum sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Maka kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu maksum, sudah dijamin oleh Allah. Tetapi kalau kemudian selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa keliru dan bisa benar. Bisa keliru dan bisa benar. Maka sunnah yang kita ikuti adalah sunnah yang sudah direkomendasikan oleh Nabi. Siapa itu? Sunnah Nabi dan sunnah para khulafaur rasyidin. Nabi bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Hendaknya berpegang kepada sunnahku, yakni sunnah Nabi, dan sunnah khulafaur rasyidin. Kemudian Al-Quran juga merekomendasikan untuk mengikuti generasi yang mengikuti para muhajirin dan ansor.
Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi orang yang Allah ridhoi dan mereka ridho kepada Allah itu adalah para generasi awal umat ini, para muhajirin, para ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Itulah yang disebut oleh Al-Quran, yang direkomendasikan oleh Al-Quran. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Maka ketika ada orang yang mengajak kepada kita dengan suatu ajakan, maka lihatlah apakah mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, mengikuti para muhajirin, mengikuti para ansor, dan mengikuti orang-orang yang mengikuti mereka atau tidak. Maka barometernya jelas. Barometernya jelas. Maka sebagaimana sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, ketika muwafaqan bil kitabi was sunnah, ketika berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga begitu bahwa keturunan itu bukan merupakan jaminan nanti keturunannya kalau orang baik lalu anak cucunya baik, bukan. Karena iman tidak bisa diwariskan, tidak bisa diturunkan. Demikian pula kalau orang tuanya tidak beriman dan bertakwa, anaknya jangan dibuli, cucunya jangan dibuli. Nah, karena bisa saja anaknya cucunya beda dengan orang tuanya, jadi tidak bisa dicap, wah ini simbahnya dulu terlibat organisasi ini, pasti anaknya begini. Oh simbahnya dulu terlibat istilahnya seorang kiai, pasti juga soleh misalnya. Ya belum tentu begitu. Kenapa? Karena tadi iman, takwa, baik, buruk itu tidak wariskan. Tetapi itu semua yang lahir dalam keadaan fitrah dan lingkungan sekitarnya lah yang akan mewarnainya. Nah, wallahu alam bishawab.